Perekonomian telah lama dipenuhi oleh indikator PDB, indeks saham, dan laporan keuangan yang luar biasa. Orang-orang berpikir bahwa hanya dengan membaca laporan keuangan, mengamati investasi langsung, atau mendiskusikan suku bunga saja sudah cukup untuk memahami ilmu ekonomi. Tapi itu hanya topeng, panggung media untuk menidurkan massa. Kenyataannya, perekonomian jauh lebih duniawi dari itu. Perekonomian bukanlah tempat di mana Anda mencari uang untuk memberi makan diri Anda sendiri, namun sebuah mesin distribusi sumber daya raksasa yang memutuskan siapa yang mendapat banyak dan siapa yang hanya mendapat sedikit. Sumber daya di sini tidak hanya berupa tanah, emas, perak, dan minyak, tetapi juga tenaga kerja, waktu hidup, dan peluang untuk mengakses pengetahuan, tenaga, dan teknologi. Sifat perekonomian adalah mekanisme distribusi ini. Siapapun yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan sumber daya akan menduduki tempat tinggi. Siapapun yang tidak mempunyai kekuasaan akan menjadi bahan bakar yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengoperasikan seluruh roda. Masalah yang paling penting bukanlah seberapa keras Anda bekerja, namun di mana Anda berada dalam poros distribusi tersebut. Apakah Anda orang yang memegang kendali atas keran alokasi, atau hanya orang yang berada di barisan belakang yang menunggu untuk menerima apa yang tersisa? Salah memahami sifatnya, Anda akan mengira bahwa Anda miskin karena malas, padahal kenyataannya Anda miskin karena posisi Anda yang salah dalam permainan. Di dunia yang didukung oleh AI, akan ada kebenaran yang tidak ingin diketahui oleh masyarakat. AI bukan lagi teknologi masa depan, namun mereka yang mengetahui cara menggunakannya dengan segera adalah mereka yang bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT untuk menulis kontrak atau menyusun strategi, namun pelajar perlu merangkum dokumen, usaha kecil perlu menulis deskripsi produk, atau siapapun yang membutuhkan ide setiap hari sudah cukup untuk berbagi. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND, dengan akun terpisah, tidak memerlukan personalisasi yang rumit namun tetap merupakan versi paling kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Segera kunjungi platform dukungan untuk melakukan pemesanan dan menerima dukungan langsung. Struktur ekonomi merupakan sistem distribusi yang hierarkis. Jika kita melihatnya secara langsung, kita akan melihat bahwa itu tidak ada bedanya dengan piramida distribusi sumber daya. Di dalamnya, segala sesuatunya tersusun dalam hierarki yang jelas. Lapisan teratas adalah mereka yang memegang kekuasaan alokatif. Mereka tidak perlu bekerja secara langsung namun mempunyai kemampuan untuk memutuskan kemana sumber daya akan mengalir, siapa yang diuntungkan dan siapa yang tersisih. Lapisan terbawah adalah mayoritas, para pekerja langsung, para lebah pekerja yang berkontribusi dalam mengoperasikan roda namun tidak mempunyai hak untuk menjaga nilai yang mereka ciptakan sendiri. Penting agar sumber daya dalam perekonomian tidak terbatas pada tanah, emas, perak, minyak dan gas, atau mata uang. Hal-hal yang tidak berwujud seperti tenaga kerja, masa hidup, kesempatan pendidikan, akses terhadap teknologi, bahkan kekuasaan dan politik, semuanya merupakan sumber daya dan didistribusikan secara tidak merata. Setiap orang dalam sistem ini pada dasarnya hanyalah sebuah mata rantai dalam rantai operasi. Nilai Anda, percaya atau tidak, bergantung pada seberapa tergantikannya Anda. Jika apa yang Anda lakukan dapat dilakukan oleh jutaan orang lainnya, maka Anda ibarat orang yang murahan. Kalau rusak, buang saja dan ganti dengan yang lain, sistemnya tetap tidak berubah. Namun jika Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, Anda akan menjadi langka. Dan kelangkaan berarti penilaian yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip inti setiap perekonomian. Semakin mudah seseorang digantikan, semakin rendah nilainya dan sebaliknya. Sistem ini selalu beroperasi dengan sengaja untuk memastikan bahwa mayoritas selalu berada di bawah, selalu dalam keadaan tergantikan, sementara lapisan atas berusaha mengkonsolidasikan posisi monopolinya sehingga tidak ada yang bisa bersaing memperebutkan ruang. Dan jika Anda belum pernah bertanya pada diri sendiri di anak tangga manakah Anda berada, Anda mungkin berada di anak tangga yang sangat rendah. Mengapa Anda tidak menjadi kaya jika Anda bekerja keras? Orang seringkali saling menghibur. Teruslah bekerja keras dan cepat atau lambat hidup Anda akan berubah. Pepatah ini terdengar begitu hangat, mudah dipercaya dan menjadi obat spiritual bagi jutaan orang yang bekerja keras setiap harinya. Namun ada kenyataan pahit, Anda bisa bekerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu, merasa sangat lelah hingga tidak punya waktu untuk bernapas, dan tetap tidak bisa keluar dari kemiskinan. Bukan karena Anda tidak kompeten atau malas, namun karena Anda berada di tempat yang salah dalam sistem yang dirancang untuk mengeksploitasi Anda. Pertama-tama, akui pada diri sendiri kenyataan menyakitkan bahwa pekerjaan Anda tidak istimewa. Siapapun bisa menggantikanmu. Anda adalah mata rantai kecil dalam sebuah rantai, dan rantai tersebut tidak pernah kekurangan komponen. Hari ini Anda istirahat, besok ada orang lain yang masuk menggantikan Anda. Sistem masih berjalan normal. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menangkap keuntungan tawar-menawar. Anda hanya menyediakan energi agar mesin dapat beroperasi, namun Anda tidak dapat mengendalikannya. Seorang pekerja, pekerja kantoran, pengirim barang, semuanya bisa dengan mudah tergantikan. Harga kemudahan substitusi tersebut dinilai terlalu rendah. Anda melakukan banyak hal, menciptakan banyak hal, namun nilai yang Anda pertahankan sangat sedikit. Anda tersedot oleh sistem.
Kemiskinan Anda bukan suatu kebetulan, melainkan akibat mekanisme eksploitasi yang canggih. Anda berdua kehilangan tenaga kerja, mengendalikan konsumsi, dan terjebak dalam permainan keuangan yang tidak seimbang. Pertama, nilai tenaga kerja diremehkan. Anda membuat 100 pesanan, perusahaan memperoleh ratusan juta dong, tetapi pada akhir bulan Anda hanya menerima gaji beberapa juta dong. Perbedaan besar itu tidak hilang, melainkan mengalir ke platform di atas, pemegang saham, pemilik bisnis, bank, pajak, negara. Semua orang yang duduk bersama Anda di piramida itu adalah orang-orang yang menentukan hadiah akhir. Dan Anda, yang secara langsung menciptakan nilai, tidak akan mampu mempertahankan usaha Anda. Inilah sebabnya mengapa orang menyebut Anda bahan bakar. Anda membakar untuk memancarkan energi, namun Anda sendiri tidak mendapatkan kehangatan dari api Anda. Kedua, konsumsi terprogram. Jangan berpikir bahwa Anda menghabiskan uang sesuka Anda. Sejak Anda menerima gaji, sistem telah menyiapkan skrip. Iklan memberi tekanan pada Anda untuk makan, membeli ponsel baru, dan membeli pakaian trendy. Semua dirancang untuk memandu Anda. Anda mengira Anda bebas memilih, namun kenyataannya Anda hanya melakukan apa yang diinginkan orang lain. Anda tinggal ambil gaji, segera transfer kembali ke sistem melalui pembayaran wajib dan keinginan yang sudah terpasang. Akibatnya, Anda tidak punya banyak sisa untuk diinvestasikan pada diri sendiri, apalagi mengubah hidup Anda. Ketiga, ketidakseimbangan keuangan. Orang kaya menyimpan aset, orang miskin menyimpan uang. Ini adalah polarisasi yang kejam. Uang tunai yang Anda pegang erat-erat, mengira aman, namun kehilangan nilainya ratusan persen setiap tahun karena inflasi. Itu berarti upaya yang Anda lakukan hari ini akan memakan biaya 1/10 tahun depan. Sementara itu, orang kaya menggunakan arus kas mereka sendiri untuk berinvestasi dalam aset, menciptakan keuntungan yang semakin besar. Anda bermain sungguhan, bekerja, menabung, berbelanja, tetapi semuanya terjadi dalam permainan catur virtual yang telah dirancang sebelumnya. Kemenangan selalu menjadi milik mereka yang menetapkan aturan main. Melihat ke belakang, Anda akan melihat bahwa Anda terjepit dari 3 sisi: tenaga kerja tertekan, konsumsi terdorong, dan keuangan tidak seimbang. Ini adalah sistem penghisap darah sempurna yang membuat Anda lelah dan hampa. Yang paling pahit adalah masyarakat membuai Anda dengan slogan, "Cobalah dan Anda akan berhasil." Namun jika Anda tidak memahami sifatnya, semakin Anda mencoba, semakin banyak darah yang Anda tuangkan ke dalam mesin itu. Anda tidak kaya bukan karena Anda tidak cukup rajin, tapi karena Anda terikat pada sistem di mana kerja keras hanya akan membuat Anda lebih cepat lelah. Mengubah nasib tidak terletak pada kerja lembur, namun pada pelepasan peran bahan bakar dalam sistem distribusi sumber daya ini. Trik masyarakat dan ilusi, berusaha keras akan mengubah hidup Anda, selalu mempunyai skenario jahat yang tersedia untuk merayu massa. Masyarakat mengatakan, bekerja saja untuk mendapatkan uang untuk membeli tanah dan rumah, maka hidup akan berbeda. Kedengarannya masuk akal dan konsisten dengan apa yang diajarkan kepada kita sejak kecil, sehingga kebanyakan orang langsung mempercayainya tanpa berpikir panjang. Namun perhatikan baik-baik, berapa banyak orang yang telah melakukan hal tersebut selama 20-30 tahun terakhir dan masih hidup di lantai bawah? Karena pada dasarnya hal tersebut hanyalah sebuah skenario sosial yang sudah ada di dalam diri Anda agar Anda dapat terus bersandar untuk mendukung sistem tersebut. Anda bekerja, menabung, memimpikan sebuah rumah atau sebidang tanah, sementara keuntungan nyata tetap mengalir kepada mereka yang mempunyai kekuasaan untuk mendistribusikan sumber daya. Mereka menulis aturan mainnya. Mereka memiliki tanah, bank, perusahaan. Anda cukup mengikuti janji mengubah hidup Anda untuk terus membesarkannya. Kesalahannya adalah karena kita menyamakan usaha dengan ketekunan yang buta. Masyarakat menyuruh Anda untuk mencoba, dan Anda berpikir bahwa mencoba berarti bekerja lembur, sedikit menderita. Tetapi jika Anda terus bekerja secara membabi buta, Anda hanya akan kehabisan tenaga lebih cepat. Upaya nyata bukanlah melakukan lebih banyak hal, namun melakukan hal berbeda, melakukan lebih cerdas, dan memahami alam dengan lebih baik. Orang-orang sukses tidak pernah hanya bekerja lebih keras dari Anda, tetapi mereka dengan jelas melihat aturan mainnya dan tahu di mana mereka harus berpijak agar nilai yang mereka ciptakan tidak terbuang percuma. Alih-alih terburu-buru masuk ke dalam mesin, mereka malah berusaha memiliki bagian dari mesin tersebut atau setidaknya berdiri di posisi yang sulit untuk digantikan. Kamu miskin bukan karena malas, tapi karena tidak paham aturan mainnya. Jika Anda tidak memahami aturannya, Anda akan dipindai ke kelas bawah. Jika Anda menciptakan nilai tetapi tidak pernah mempertahankannya, apakah ada jalan keluarnya? Jawabannya tidak mudah. Tentu saja tidak membajak lebih banyak secara membabi buta. Satu-satunya cara untuk mengubah posisi Anda dalam rantai distribusi adalah dengan menjadi lebih langka, lebih berharga, dan lebih sulit digantikan. Daripada menjadi tautan anonim, jadilah tautan yang tidak dapat dilakukan oleh seluruh sistem. Ini berarti berinvestasi pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman hal-hal yang tidak dapat ditiru dengan segera. Seorang insinyur yang baik, seorang ahli dengan keahlian langka,
seseorang dengan kemampuan administratif atau kreatif, ini adalah posisi yang membantu Anda meningkatkan nilai Anda. Namun, memiliki keterampilan saja tidak cukup. Anda harus belajar memegang aset, bukan hanya uang tunai. Orang kaya tidak membiarkan uang kehilangan nilainya. Mereka mengubahnya menjadi tanah, saham bisnis, teknologi, aset yang bisa menghasilkan keuntungan sendiri. Jika Anda ingin melepaskan diri dari bahan bakar, Anda harus belajar menahan sebagian kecil aliran sumber daya. Yang terpenting, Anda harus memahami dengan jelas aturan mainnya untuk menyesuaikan posisi Anda. Dalam permainan catur, yang kalah bukanlah yang bergerak sedikit, melainkan yang tidak mengetahui susunan papannya. Terus terang, upaya yang benar bukanlah berlari lebih cepat, melainkan berlari ke arah yang benar. Anda dapat membajak 10 kali lebih banyak, tetapi jika Anda salah arah, Anda hanya akan semakin jauh dari tujuan Anda. Yang Anda perlukan adalah mengubah pemikiran Anda, dari berbuat lebih banyak untuk memiliki lebih banyak menjadi memahami sifat untuk menyimpan lebih banyak. Itu adalah upaya yang bermanfaat. Dan ketika Anda beralih dari peran bahan bakar ke peran distributor, ketika Anda menjadi semakin langka, semakin sulit untuk digantikan dan mulai mempertahankan sumber daya yang Anda hasilkan, maka hal ini dapat disebut benar-benar mengubah hidup. Memperluas ke tingkat internasional. Jika pada tingkat individu, perekonomian adalah permainan distribusi sumber daya, maka pada tingkat nasional, aturan tersebut tidak berubah tetapi malah semakin membesar. Dunia saat ini bukanlah pasar bebas yang setara di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Ini benar-benar sebuah papan catur raksasa di mana beberapa negara mengendalikan teknologi inti dan sumber daya strategis, sementara negara lain hanya berperan sebagai pemasok berbiaya rendah. Lihatlah AS, mereka memiliki chip semikonduktor, teknologi luar angkasa, dan kecerdasan buatan. Bukan suatu kebetulan jika seluruh dunia bergantung pada mereka di bidang elektronik dan teknologi. Sebuah chip kecil dapat menjadi katup distribusi untuk seluruh rantai pasokan global, dan Amerikalah yang memegang katup tersebut. OPEC memiliki minyak, sesuatu yang menggerakkan peradaban modern. Tiongkok memiliki logam tanah jarang, rare earth, bahan yang sangat diperlukan untuk kendaraan listrik, baterai, dan senjata berteknologi tinggi. Sementara negara-negara lemah hanya diberi peran menjual tenaga kerja murah, mengeksploitasi sumber daya mentah, dan melakukan pengolahan murah. Mereka adalah lapisan bahan bakar perekonomian global, ibarat pekerja yang berada di ujung tanduk. Jangan terbuai dengan konsep perdagangan bebas. Padahal, perdagangan hanyalah alat bagi negara-negara kecil untuk memasuki rantai distribusi. Anda mengekspor produk pertanian murah, kayu, dan mineral yang belum diolah, lalu mengimpor mesin, teknologi, dan peralatan dengan harga selangit. Kesenjangan nilai tersebut adalah darah yang mengalir dari belahan bumi selatan ke belahan bumi utara, dari negara-negara lemah ke negara-negara kuat. Setiap kali terjadi perang dagang, embargo, atau penguasaan teknologi, pada hakikatnya hanyalah cara menata ulang kekuasaan dalam sistem distribusi tersebut. Siapapun yang mempertahankan teknologi inti, siapapun yang mengunci pasokan, berhak memaksa pihak lain untuk menerima peran yang lebih rendah. Mengenai kebijakan moneter global, ini bukan sekedar uang, namun merupakan senjata, alat distribusi nilai. Ketika seluruh dunia harus menimbun dolar sebagai cadangan devisa, Amerika menjadi penerbit mata uang global. Mereka mempunyai hak untuk mencetak lebih banyak uang, sementara negara-negara lain harus menghabiskan tenaga kerja dan sumber daya mereka untuk mendapatkan dolar dari cadangan mereka. Ini bukan hanya masalah keuangan tetapi mekanisme pendarahan global. Negara yang memiliki mata uang cadangan dapat mengendalikan perekonomian dunia, sisanya hanya menundukkan kepala mengikuti alur yang telah mereka tarik. Jadi tingkat nasional sama persis dengan tingkat individu. Bebas atau tidaknya Anda tidak bergantung pada seberapa keras Anda bekerja, namun pada posisi Anda dalam sistem distribusi global. Beberapa negara telah bangkit dengan mendominasi teknologi inti, membangun kapasitas keuangan yang mandiri, dan menguasai sumber daya strategis. Sisanya masih terjebak dalam peran bahan bakar, melakukan kerja nyata, membajak nyata, namun keuntungan mengalir ke tempat lain. Ironisnya, masyarakat internasional terus menidurkan negara-negara lemah dengan lagu, "Bukalah, kerja keras produksi, banyak integrasi, maka kamu akan kaya." Namun kenyataannya tanpa mengubah posisinya dalam rantai distribusi, suatu negara dapat berkembang selama 30-50 tahun dan tetap hanya menjadi pabrik murah bagi negara lain. Jika perekonomian merupakan mekanisme distribusi sumber daya, maka dalam setiap bidang tertentu, mekanisme tersebut tetap berjalan dengan prinsip yang sama. Lapisan atas memegang hak untuk mendistribusikan, lapisan bawah bertindak sebagai bahan bakar. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sumber daya di setiap bidang memiliki bentuk yang berbeda, terkadang berupa pengetahuan, terkadang berupa data, terkadang berupa arus kas, dan terkadang berupa tenaga kerja Anda sendiri. Pendidikan ibarat mesin pelatihan bakat bagi masyarakat, namun sebenarnya merupakan alat penyalur peluang. Masyarakat kelas bawah memiliki akses terhadap pengetahuan stereotip dan program pelatihan, yang pada dasarnya merupakan lingkungan yang melatih tenaga kerja. Sedangkan di kalangan atas, anak-anak dari keluarga kaya dan berkuasa dapat belajar di sekolah internasional, belajar bahasa asing sejak dini,
dan belajar di luar negeri di pusat-pusat ilmu terkemuka. Mereka tidak hanya mempelajari pengetahuan tetapi juga membangun jaringan hubungan, dan jaringan tersebut adalah kunci untuk mempertahankan hak distribusi sumber daya di masa depan. Jadi cerita, sekali Anda belajar, hidup Anda akan berubah hanya sebagian yang benar. Karena jika Anda memulai dari kelas bawah, Anda hampir ditakdirkan untuk menjadi kekuatan yang mudah tergantikan. Teknologi dan data tidak terkecuali. Siapapun yang memiliki data akan mengontrol cara masyarakat beroperasi. Perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook, dan TikTok tidak memberikan layanan gratis saat mereka berpromosi. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah menyedot data pribadi, kebiasaan pencarian, riwayat konsumsi, perilaku jejaring sosial. Semuanya berubah menjadi sumber daya yang sangat besar yang dapat mereka manfaatkan dan jual kembali untuk iklan bertarget. Mereka memanipulasi perilaku konsumen dan bahkan pandangan politik. Anda mengira Anda menjelajahi web dengan bebas, memposting foto, menonton video untuk bersenang-senang, namun sebenarnya setiap klik Anda memberi makan ekosistem AI orang lain dan mengubah Anda menjadi sumber bahan bakar raksasa yang tak terlihat dalam permainan data global. Keuangan dan perbankan beroperasi dengan trik sulap yang rumit. Orang kaya selalu menyimpan aset seperti real estate, saham, obligasi, hal-hal yang menguntungkan dan tahan terhadap inflasi. Orang-orang miskin menyimpan uang tunai karena berpikir aman untuk menyimpannya di brankas atau bank, namun setiap tahun uang kehilangan nilainya. Akumulasi upaya menguap karena inflasi. Bank dirancang untuk menghisap darah 2 kali. Jika Anda meminjamkan uang, Anda akan mendapatkan tingkat bunga yang tinggi. Jika Anda menabung, tingkat bunga yang dibayarkan kepada Anda akan lebih rendah daripada tingkat depresiasi mata uang. Pada akhirnya, Anda berdua membayar bunga dan kehilangan nilai akumulasi, sementara sistem perbankan dan mereka yang memiliki aset real tumbuh semakin besar. Buruh dan lapangan kerja saat ini juga disesatkan oleh slogan-slogan seperti kebebasan gig economy. Gig economy, Grab, Uber, pengirim barang, pekerja lepas, dipuji sebagai sistem yang fleksibel, sebuah solusi untuk melepaskan diri dari kendala pekerjaan tradisional. Namun perhatikan baik-baik, ini adalah kelas pekerja yang paling tergantikan, paling lelah dan paling tidak berhak. Tanpa asuransi, tanpa kontrak jangka panjang, tanpa jalur promosi, yang ada hanya bus, pesanan, dan tenggat waktu silih berganti. Perusahaan-perusahaan teknologi cerdas dalam hal mereka mendistribusikan semua risiko ke bawah, sementara keuntungan didorong ke atas. Anda mungkin merasa bebas, namun sebenarnya Anda bebas dalam ketidakpastian. Anda lelah tanpa menyadarinya. Semua potongan teka-teki di atas, mulai dari pendidikan dan teknologi hingga keuangan dan tenaga kerja, hanyalah versi berbeda dari permainan distribusi yang sama. Apapun bentuknya, prinsipnya tetap sama. Lapisan atas memegang hak untuk mengalokasikan, lapisan bawah dieksploitasi. Jika Anda tidak melihat kebenarannya, Anda akan selamanya percaya bahwa sistem selalu adil, bahwa bekerja keras saja sudah cukup, bahwa konsumsi gratis adalah pilihan pribadi. Namun kenyataannya, Anda hanya mengikuti skrip yang telah diuraikan oleh sistem, dan semakin sering Anda melakukannya, semakin banyak energi yang akan Anda pompa ke lapisan atas.